seperti saya itu sudah hafal banget gitu ya tentang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti itu ya, nah, Pak. kalau seperti itu kan masalah ini nanti gitu kan. Nah, itu yang perlu fungsi dari upaya-upaya yang dilakukan oleh para penghimpun zakat yang kemudian bisa memberikan peran gitu ya, supaya kemudian tidak terjadi itu gap itu jangan dibuat semakin lebar gitu ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Basis yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari Jumat ini kita dapat hadir dalam acara podcast Basis UB. Pada kesempatan kali ini Basis UB Podcast menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Ahmad Imron Rozuli FEMSI bersama saya moderator yakni Lailatun Niswimawardah. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Niswi. Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat juga. Sehat. Baik Bapak. Berkenaan dengan tema podcast kita hari ini yaitu tentang pengembangan ekonomi produktif. Langsung saja Pak, untuk pengembangan ekonomi produktif itu pengembangan yang bagaimana? Kemudian di Indonesia sendiri seperti apa Bapak kondisinya? Ya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Para sobat basis yang dimanapun yang saya hormati, kalau kita bicara tentang ekonomi, sebetulnya memang sesuatu yang sangat mendasar gitu ya. Jadi ekonomi itu bisa diibaratkan adalah kantong yang di dalam tubuh manusia itu sebagai perut yang kemudian perlu dipenuhi. Nah, manusia itu memiliki ini Mbak Niswi, memiliki watak homo economicus gitu ya. Jadi manusia itu berwatak ekonomi yang kemudian itu menjadi dasar bahwa setiap individu itu kemudian selalu memperhitungkan atau kemudian mempertimbangkan terhadap kegiatan-kegiatan yang di dalam hal ini untuk pemenuhan kebutuhannya atau hajat hidupnya. Nah, itu ekonomi gitu ya. Sehingga dalam hal kita, kalau kita melihat Indonesia saat ini sebagai negara yang disebut dengan mungkin masih negara yang relatif berkembang gitu ya. Karena memang bangunan struktur ekonomi kita itu yang paling banyak digerakkan oleh penduduk itu adalah berada pada lapisan yang ada di dalam sebuah piramida gitu ya. Itu di dalam masih di bawah yang di mana di dalam aspek yang bawah ini dengan jumlah penduduk yang banyak itu, maka kemudian kegiatan ekonominya itu tentu pembaginya besar gitu ya. Pendapatannya misalkan kalau dihitung secara agregat, secara total gitu sekian, maka pendapatan yang sekian itu dibagi kepada jumlah yang besar, maka terlihat kemudian pendapatannya itu menjadi seolah-olah kecil. Nah, pengembangan ekonomi di dalam konteks atau melihat perkembangan Indonesia itu, kalau saya mungkin berpandangan bahwa situasi itu sekarang sudah mulai banyak berubah gitu ya. Ada digitalisasi ekonomi, kemudian juga perkembangan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi sektor atau kemudian yang mulai beranjak gitu ya. Tanpa kita tetap tidak bisa melupakan sektor ekonomi di basis, yaitu sektor ekonomi primer gitu ya, pertanian, peternakan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sektor primer itu. Sehingga kalau kemudian kita melihat dari konstruksi yang ada di Indonesia itu, sebetulnya Indonesia itu nuansanya memang sebetulnya menjadi satu arena bersama bagi segenap warga di Indonesia gitu ya, untuk kemudian bisa memberikan satu ruang-ruang untuk bagaimana sebetulnya mereka mencari aktivitas ekonomi yang pas gitu ya. Atau kemudian juga melakukan satu kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada
apa yang ada dalam konteks potensi kemudian yang ingin mereka kembangkan. Nah seperti itu, sehingga dari struktur yang tadi piramida itu, maka kemudian seyogyanya memang fungsi-fungsi negara di dalam hal ini lebih bisa memberikan pengayoman kepada masyarakat supaya kemudian aktivitas ekonomi di masyarakat itu, apakah itu UMKM, apakah itu usaha-usaha yang sifatnya memang skala menengah ke bawah gitu ya, itu kemudian diberikan ada perlindungan gitu ya, ada proteksi-proteksi yang harus diberikan supaya mereka tumbuh gitu. Nah kalau tumbuh maka kemudian dia akan mendorong ke atas nih, ya, mendorong ke atas bersinergi dengan level-level yang ada di atasnya gitu ya, sehingga kemudian keberurutan ini nanti itu akan menjadi satu arena yang menarik gitu ya, untuk kemudian bagi sebagian masyarakat itu bahwa fungsi negara itu menjadi penting, bahwa mereka merasa dilindungi karena konstitusi kita juga bicara seperti itu gitu ya. Filosofi negara atau filsafat yang kemudian terbangun di dalam NKRI itu adalah salah satunya bicara tentang di dalam norma kelima sila atau Pancasila itu adalah tentang keadilan sosial gitu ya, sehingga keadilan sosial itu kan ya semuanya harus adil dong, proporsional, adil itu proporsional gitu ya Mas ya, semua harus merata gitu ya. Nah ini yang mungkin memang masih menjadi problem-problem yang mungkin nanti bisa kita urai lah gitu ya di dalam podcast kita ini. Ya. Baik Bapak, terutama kan ada berbagai, kita kan harus adil ya Pak, sesuai dengan sila kelima. Yeah. Lantas bagaimana Bapak jika itu timbul ada masalah-masalah ketimpangan sosial seperti kemiskinan dan lain sebagainya, itu jika dihubungkan dengan konsep pengembangan ekonomi produktif dengan asnaf itu hubungannya bagaimana Bapak? Nah, ketika kemudian muncul ternyata di dalam sebuah perjalanan itu ada situasi yang menyimpang gitu ya, maka penyimpangan ini kan dianggap kemudian menjadi satu problem atau masalah gitu ya, yang salah satunya misalkan tentang masalah sosial katakanlah dalam hal ini adalah aspek kemiskinan gitu ya, kemiskinan yang kemudian terdampak dari sesuatu yang mungkin pihak-pihak yang mengalami kondisi kemiskinan itu ada situasi yang kira-kira mereka itu bisa kesulitan tidak memiliki aset dan tidak memiliki akses gitu ya. Nah, sehingga negara yang kemudian mendesain melalui program atau rencana-rencana pembangunan itu bisa jadi ada sabotase yang berlangsung ataupun hal-hal yang mungkin tidak tepat gitu ya. Maka kemudian ada lembaga-lembaga yang kemudian diarahkan untuk kemudian juga ikut serta di dalam proses untuk menanggulangi terhadap permasalahan sosial itu. Misalnya terkait dengan masalah kemiskinan yang itu berkaitan dengan baik itu aspek individu, kemudian lembaga, kemudian juga yang lain-lain gitu ya. Misalkan kalau saya bilang lembaga itu namanya memang bukan zakat gitu ya, tapi ada namanya corporate social responsibility misalkan. Kemudian tanggung jawab yang lain sebagai individu, maka baik itu Muslim, kemudian juga teman-teman di Nasrani, saya kira juga sama. Ada dalam tanda kutip ada namanya zakat gitu ya, atau hak yang harus diberikan sebagai bagian hak dari orang lain gitu ya, atau kewajiban yang harus diberikan. Sehingga di dalam hal ini maka kalau kita bicara tentang masalah sosial tadi, maka itu sebetulnya menjadi satu hal yang penting ketika kemudian kita bicara lembaga zakat gitu ya. Zakat disalurkan salah duanya, yang pertama itu adalah bicara tentang asnafnya itu adalah fakir dan miskin gitu ya. Nah ini yang tersentil mungkin dalam hal yang saya bicara tentang sebuah lagu gitu ya, yang tadi mungkin seperti mungkin teman-teman belum pernah mendengar atau gimana yang teman-teman milenial gitu ya, tapi kalau generasi kolonial seperti saya itu sudah hafal banget gitu ya, tentang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti itu ya Pak. Kalau seperti itu kan masalah ini nanti gitu kan. Nah itu yang perlu fungsi dari upaya-upaya yang dilakukan oleh para penghimpun zakat yang kemudian bisa memberikan peran gitu ya, supaya kemudian tidak terjadi itu gap itu jangan dibuat semakin lebar gitu ya.
Begitu gap ini dibuat semakin lebar, maka bahayanya adalah nanti terjadi kesenjangan yang semakin melebar sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang kemudian bisa berdampak pada situasi-situasi anarkis. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak, jika ditemukan tadi tidak adanya aset dan tidak adanya akses. Nah, lantas kemudian jika seperti lembaga, seperti Badan Amil Zakat Infak Sedekah milik Universitas Brawijaya ini, nah itu untuk berperan dalam pengembangan ekonomi produktifnya seperti apa Bapak? Ya, sehingga di dalam hal kalau kita kemudian melihat itu, maka dibutuhkan satu upaya-upaya yang kemudian lebih lebih tertata gitu ya, lebih sistematis gitu ya, supaya kemudian alokasi yang kita berikan dalam hal untuk pengembangan, katakanlah gitu ya, dalam konteks ekonomi produktif itu tidak dilalui dengan tahap pertama, misalkan kita sudah menentukan kegiatan ekonominya ini, terus kemudian pelakunya ini, tidak. Tapi bagaimana sebetulnya membudayakan dulu, ya, membudayakan supaya kemudian semangat untuk kemudian berkegiatan ekonomi itu ada hal yang juga melekat. Jadi artinya tindakan ekonomi itu juga sebagai bentuk dari tindakan sosial. Nah gitu kira-kira. Sehingga kemudian di dalam aspek ekonomi tidak hanya semata-mata Anda mencari untung, tapi kemudian juga Anda harus memberikan maslahat kepada siapa yang ikut serta di dalam proses itu. Nah maka kemudian seperti kita punya basis misalkan UB ini, itu harus mendesain itu gitu, supaya kemudian norma nilai yang kemudian disandarkan untuk berkegiatan ekonomi itu terjaga gitu. Mungkin kita pernah mendengar misalkan bakso bahan bakunya tikus, misalnya daging tikus maksud saya gitu ya, atau daging babi hutan katakanlah seperti itu. Nah perilaku-perilaku menyimpang seperti ini diharapkan tidak terjadi di masyarakat, karena akan merusak sendi-sendi sosial, nilai-nilai yang sudah terbangun di masyarakat, sehingga kemudian menimbulkan distrust. Orang mau makan, aduh nanti ada yang kurang halal, kurang ini dan lain sebagainya. Nah kalau ini semua sudah terselesaikan dalam pada konteks budaya itu kan ada value, ada norma, ada subkulturnya tentang perilakunya gitu ya, yang itu kemudian ekonomi itu akan bisa tergerakkan gitu ya ketika aspek-aspek ini secara mendasar itu selesai. Maka jangan pisahkan dong antara aspek kesalahan sosial dalam konteks kita bicara aspek sebagai yang religius gitu ya, kemudian juga dalam kegiatan ekonomi. Jadi ini harus berpadu sehingga kemudian fungsi basis itu memberikan satu gambaran supaya kemudian juga memberikan satu sentuhan supaya kemudian apa-apa yang kita harapkan ke depan gitu ya untuk kemudian mencapai terhadap derajat yang lebih baik bagi masyarakat yang mengalami kondisi-kondisi masalah tadi, misalnya dalam konteks miskin, fakir dan miskin tadi, itu terangkat derajatnya gitu. Nah, tapi dengan cara bersama-sama gitu ya. Maka fungsinya adalah bersama itu bagaimana? Bekerja sama gitu kan, kooperatif gitu. Nah itu yang harus kita bangun sehingga nanti memiliki daya sustain. Kemudian juga di situ kita bisa sentuh dengan inovasinya karena kita dunia akademik misalkan gitu ya, sumber daya kita banyak banget, mahasiswa itu banyak banget gitu ya, yang bisa juga belajar di situ gitu ya. Nanti mereka akan mengembangkan sendiri dan seterusnya. Nah itu yang kita harapkan, memfasilitasi itu basis itu. Nah, tinggal bagaimana caranya kan gitu, nanti dipikirkan bersama-sama. Sebagai fasilitator ya Pak? Iya, iya. Jika sebagai fasilitator itu paling tidak basis akan memiliki ruang gerak yang lebar gitu ya, termasuk kemudian di dalam hal upaya kita membantu upaya negara, kemudian juga membantu di dalam upaya pencapaian tujuan bernegara gitu ya, yang dalam hal ini adalah kesejahteraan gitu kan. Itu kira-kira yang nanti menjadi poin pentingnya. Termasuk untuk sivitas akademika maupun sosial masyarakat ya Pak? Pasti, ya. Karena mungkin di dalam kampus sendiri juga ada yang masih mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu misalnya. Maka ada alokasi-alokasi yang kemudian bisa kita pisahkan. Tetapi yang khusus misalnya untuk pengembangan ekonomi produktif, maka ini harus betul-betul dibangun ya peta jalannya supaya kemudian nanti sustain, supaya nanti muncul kolaborasi, ini pada titik mana harus kolaborasi supaya juga bisa berkembang akhirnya. Nah kalau sudah seperti itu nanti mudah akhirnya sebagai lembaga yang sudah diamanahi gitu ya dengan zakat yang diberikan oleh para musyaki itu betul-betul bisa memberikan satu cerminan kita amanah loh, nah gitu-gitu kira-kira ya.
tapi juga menyelesaikan gitu, membantu menyelesaikan meskipun tidak bisa semuanya tentu. Pertanyaan selanjutnya yakni tentang ini, kira-kira Pak, apa nanti beberapa basis kedepannya dalam mengembangkan ekonomi produktif? Nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi mungkin selama ini kita terpola dan perlu inovasi gitu ya. Perlu inovasi untuk kemudian menyusun supaya program kita itu satu kalau mungkin yang bisa sama sebagai sebuah standar gitu ya. Yang paling penting itu adalah sustain. Sustainability itu adalah sesuatu yang sangat penting. Gitu ya. Yang kedua adalah inovatif. Nah, yang ketiga adalah kolaborasi. Sehingga kemudian di dalam hal ini bagaimana kita membuat sustain? Maka basis perlu membuat sebuah gebrakan. Katakanlah di dalam program itu kita sudah punya sebetulnya bangunan ekonomi yang paling pas menurut para founding fathers kita. Menurut kami, mungkin saya dulu juga pernah belajar tentang ekonomi, mungkin sekarang agak lupa lagi. Itu kooperatif gitu ya. Jadi kerjasama itu yang kemudian bentuk lembaganya katakanlah dalam bentuk koperasi, kemudian di desa ada badan usaha milik desa, kemudian di masyarakat yang juga dibiasakan membentuk apa yang disebut dengan koperasi, maka kemudian basis harus bisa memberikan satu injeksi gitu ya di dalam hal itu yang saya masuk sistem tadi, tidak hanya kemudian kita memberikan sesuatu tapi kemudian berhenti. Nah, sustain itu berarti ada proses, nanti ada pendampingan jika kurang apa. Universitas Brawijaya itu tidak kurang ahlinya gitu ya. Banyak ahlinya di sini yang kemudian mungkin belum pernah kesentuh gitu ya, misalnya perikanan, di sektor primer, katakanlah pertanian, di peternakan. Tinggal bagaimana kemudian kita menjadi satu pihak yang istilahnya memfasilitasi gitu ya dalam proses itu, sehingga basis ekonomi katakanlah di wilayah kita nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Ini Malang Raya gitu ya. Malang Raya ini butuh satu upaya-upaya yang lebih menggigit gitu ya, supaya kemudian alokasi-alokasi yang kita sampaikan nanti ada kolaborasi misalkan dengan pihak-pihak lain mitra gitu ya. Sehingga kemudian tujuan utama kita adalah bagaimana melihat ekonomi produktif tumbuh gitu ya, menggerakkan aspek sosial entrepreneurial masyarakat gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga mereka juga memperoleh misalnya keuntungan atau pendapatan yang relatif lebih cukup. Yang kedua juga inovasi. Sehingga pasti selalu melakukan itu. Jadi ada inovasi yang kemudian bersinergi, misalnya ada NU, CARE, LASIS gitu ya misalnya. Juga ada LASIS Muhammadiyah. Kemudian ada LAS-LAS yang mungkin banyak di universitas yang ada di lingkup Kota Malang maupun di Kabupaten Malang. Terus kemudian juga ada Basnas gitu ya. Nah, kalau ini sebetulnya bisa berkolaborasi, maka kita tidak seolah jalan sendiri-sendiri. Ya, jadi kita itu bisa saling terintegrasi, itu yang sama-sama kolaborasi, tapi di tengah tadi saya bilang perlu ada inovasi. Nah, inovasi itu salah satunya adalah bagaimana kemudian semangat itu kita tanam di sini, gitu. Jadi tidak wah supaya nama kita, lembaga kita saja yang muncul, tidak. Tapi ini kepentingan umat yang kemudian bagaimana kita mendesain supaya kemudian proses berjalannya itu bisa beriring. Nah, keberadaannya maka kemudian harus diarahkan adalah inovasi, menjamin sustainability, kemudian juga kolaborasi. Nah, kira-kira Mbak Rizky. Baik Pak, di dalam itu termasuk sustainability, kemudian ada inovatif, kemudian ada kolaborasi. Nah, kemudian Bapak, jika hal tersebut sudah kita lakukan, sudah kita dalam sehari-hari sudah kita terapkan, kemudian manfaat atau impact yang dapat kita dapatkan dalam pengembangan ekonomi produktif ini seperti apa, Bapak? Nah, begini. Jadi kita ini kan di universitas itu punya resource. Salah satu resource utama kita adalah mahasiswa. Mahasiswa bisa menjadi ahli pembelajaran di situ. Mahasiswa bisa menjadi satu sumber daya bergerak untuk kemudian juga melakukan upaya-upaya supervisi, pendampingan. Tapi yang paling penting adalah mereka belajar. Ya, belajar tentang bagaimana sebetulnya sebuah proses yang secara faktual gitu ya. Sehingga mereka ngerti gitu. Nah, kalau kita hanya misalnya mohon maaf universitas ini
kuliah selesai ya sudah dilepas gitu ya, tidak ada kemudian jejak-jejak yang ditanamkan gitu ya. Maka kemudian misalkan salah satunya yang patut nanti kita kolaborasikan adalah UB katakanlah punya program 1000 desa. Nah, 1000 desa ini kan di masyarakat pedesaan banyak tuh aktivitasnya, kegiatan ekonominya gitu ya. Nah, bagaimana kita nanti bisa memberikan satu sentuhan-sentuhan supaya kemudian aktivitas ekonominya tumbuh, pendapatan masyarakatnya akan meningkat, gitu kan? Nah, kalau pendapatan masyarakat meningkat, maka aktivitas yang kemudian kita sasarkan hanya untuk memberikan charity atau kemudian ya pokoknya sekedar memberi, itu pelan-pelan akan berkurang. Maka impact secara sosialnya akan terbangun. Tidak hanya masalah kalau ekonomi kan jelas impactnya. Kalau kita usaha, yang penting usahanya jalan, maka kita dapat pendapatan. Nah, impactnya apa? Keuntungan, gitu kan? Tapi kalau kemudian kita bicara pada sebuah proses sosial, ini akan panjang gitu. Jadi masyarakat ya tertarik gitu ya. Oh ya ternyata bener ya desain bersama-sama itu, misalnya petani mengerjakan lahannya bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Udah lahannya sempit, maka kita disebut dengan petani buram. Buram itu kan kecil-kecil itu ya, barangnya kecil-kecil, punya lahannya dia kecil-kecil itu. Nah kalau kecil ini diusahakan, juga akan ada nilai ekonomisnya. Ya misalnya untuk makan gitu. Makanya hal seperti inilah yang kemudian menjadi satu upaya supaya nanti impact itu tidak hanya bicara tentang pendapatan, tapi juga masyarakat itu terbuka mindsetnya bahwa ternyata oh iya benar yang dikatakan Mbak Liswi itu atau siapa yang dari pihak yang kemudian mencoba melakukan sebuah rekayasa sosial supaya masyarakat kita itu tumbuh bersama-sama gitu loh. Baik Bapak, tidak terasa ternyata waktu kita sudah habis teman-teman. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari pengembangan ekonomi kreatif ini bagaimana dari teman-teman khususnya bisa bekerjasama dengan berbagai elemen, kemudian bisa bersustainability, keberlanjutan, kemudian bisa berpikir secara inovatif ya Bapak ya. Tentunya selain inovatif kita harus bisa berkolaborasi dengan pihak manapun untuk bisa membangun pengembangan ekonomi yang produktif seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman untuk memfollow akun media sosial dari Bazis UB di sini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ibu Nurul SE. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast kita kali ini. Terima kasih, apabila ada kesalahan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Lela Kuniswi Mawarda selaku moderator beserta tim podcast yang bertugas pada siang hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.